Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua sekalian. Kali ini pada sesi literasi ini saya akan mengulas seputar sejarah lahirnya Pancasila. Tentu sebagai anak bangsa kita harus paham betul bagaimana sejarah lahirnya Pancasila yang menelusuri dari sisi perdebatan yang muncul dalam sidang-sidang di PPKI. Nah, sebagai bahan bacaan sekalian, literatur, ada setidaknya 4 buku yang barangkali bisa nanti dipelajari lebih lanjut. Pertama misalnya Risalah Sidang PPKI, penerbit Sekretaris Negara, Jakarta tahun 2005. Kemudian ada bukunya Mr. Muhammad Yamin, Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 45. Kemudian ada juga bukunya R.M. Abi Kusuma. Ini merupakan disertasi beliau, yaitu judulnya adalah Lahirnya Undang-Undang Dasar 45, penerbit FAUI Jakarta tahun 2009. Dan yang terakhir ada bukunya Yudi Latif, judul bukunya adalah Negara Paripurna, Historitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila, penerbit Kompas Gramedia Jakarta tahun 2011. Saya kira ada 4 buku itu yang barangkali nanti ketika sekalian akan ingin mendalami lebih lanjut, ya, di mana sejarah lahirnya Pancasila gitu. Bisa dibaca buku-buku tadi. Nah, sebagai kata pengantar sekalian, sejarah lahir Pancasila itu tidak terlepas dari perdebatan yang muncul dalam sidang-sidang di PPKI, atau dalam bahasanya Yudi Latif adalah fase perumusan. Nah, kita ketahui bahwa PPKI didirikan pada tanggal 28 April 45, ya, tahun 1945 oleh pemerintahan Bala Tentara Dainippon yang diresmikan pada 28 Mei tahun 1945. Jumlah anggota PPKI sebanyak 62 orang yang kemudian bertambah menjadi 69 orang. Nah, dari anggota tadi itu ada 2 orang anggota PPKI perempuan. Jadi ternyata ada kuota perempuan. Jadi sebetulnya ini menarik karena anggota PPKI ada 2 anggota PPKI perempuan, yaitu Nyonya Maria Ulfa Santoso dan Nyonya Sunaryo Mangunpospito. Nah, sekalian anggota PPKI itu kemudian dibagi oleh keanggotaannya oleh Jepang, itu menjadi 5 golongan. Pertama adalah golongan pergerakan, ya, dari golongan pergerakan, kemudian ada golongan Islam, kemudian ada golongan birokrat, ya. Kemudian ada golongan minoritas, yaitu peranakan Tionghoa 4 orang, kemudian peranakan Arab 1 orang, dan peranakan Belanda 1 orang. Nah, sekalian, kita ketahui bahwa sidang BPPK itu berlangsung selama 2 babak. Yaitu sidang pertama yaitu pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni. Yang membahas persoalan-persoalan yang berkaitan dengan dasar negara dan kebangsaan Indonesia. Nah, disinilah nanti sidang pertama ini, ya, ini yang kemudian melahirkan Pancasila. Perdebatan itu muncul nanti pada sidang pertama. Sementara sidang kedua, yaitu pada tanggal 10 Juli sampai 17 Juli 45, itu membahas persoalan-persoalan seperti bentuk negara, wilayah negara, persiapan penyusunan rancangan undang-undang dasar, pembentukan panitia perancang undang-undang dasar, dan pembicaraan pernyataan kemerdekaan Indonesia. Jadi sebetulnya kalau kita ingin memahami perdebatan yang muncul bukan hanya persoalan Pancasila tapi juga persoalan konstitusi negara, maka sebetulnya kita perlu mempelajari, membaca, menelaah bagaimana gagasan para pendiri negara kita di sidang-sidang PPKI, karena disitulah akan muncul gagasan yang orisinil bagi gagasan para pendiri negara yang orisinil. Nah, Ketua PPKI Pak Rajiman, Dr. Rajiman, yang awalnya meminta pada awal sidang pandangan kepada anggota PPKI tentang apa itu filosofi Groslah, ya, filosofi Groslah Indonesia Merdeka. Ya, filosofi Groslah yang dalam bahasa Jerman disebut Weltanschauung adalah fundamental, filsafat, pikiran, jiwa dan hasrat yang sedalam-dalamnya bagi didirikannya gedung Indonesia Merdeka yang kekal dan abadi. Jadi sebetulnya awalnya ketika membuka sidang PPKI, Dr. Rajiman meminta kepada anggota PPKI untuk bertanya apa kira-kira filosofi Groslah.
bagi Indonesia merdeka. Nah, ada banyak gagasan yang muncul pada saat itu sebetulnya, terutama pada sidang pertama. Ya, misalnya pada sidang pertama pada tanggal 29 Mei terdapat 12 anggota BPKI yang berbicara, mengemukakan pendapatnya. Di antaranya adalah Muhammad Yamin. Ya. Yang kedua, pada hari kedua, pada tanggal 30 Mei 45, terdapat 9 orang yang berbicara untuk mengemukakan gagasannya, untuk merespon apa yang disampaikan oleh Dr. Rajiman. Di antaranya di situ adalah Muhammad Hatta yang pidato pada tanggal 30 Mei tahun 1945. Hanya saja sayangnya sampai sekarang naskah pidato M. Hatta belum ditemukan. Ini saya kira sayang sekali. Ini memang tugas sejarah, tugas berat sejarah memang para sejarawan untuk mencari, melacak di mana sebetulnya pidato Bung Hatta. Tetapi nanti memang Bung Hatta gagasannya muncul ketika pada pidato setelah itu Mr. Supomo ataupun Yamin menanggapi pidato Bung Hatta. Kemudian pada hari ketiga, yaitu tanggal 31 Mei, ya, terdapat 13 anggota BPKI yang berbicara. Di antaranya adalah Mr. Supomo dan Ki Bagus Hadikusumo. Kemudian puncaknya pada hari keempat, yaitu 1 Juni 1945, terdapat 6 anggota BPKI yang berbicara. Di antaranya adalah ada Isuru Soekarno dan Baswedan. Nah, saudara sekalian, pada kesempatan ini, pada sesi ini, kita tidak akan mengulas semua pandangan para pendidik negara itu, tapi saya akan mengemukakan pandangan anggota BPKI yang secara eksplisit, yang secara tegas pada sidang BPKI memberikan sebuah gagasan yang fokus pada apa yang diminta oleh Ketua BPKI Rajiman. Meskipun dalam batas tentu apa yang saya kemukakan nanti, tokoh-tokoh itu juga sebetulnya mereka juga memberikan sebuah pandangan yang luas tentang itu. Ya. Meskipun misalnya Muhammad Yamin, ya, yang kemudian bicaraannya melebar dan seterusnya. Tapi saya akan ulas di sini karena kita akan bicara tentang sejarahnya Pancasila, maka saya akan fokus pada gagasan muncul rumusan Pancasila. Tentu pada sesi lain nanti akan saya ulas perdebatan yang muncul tentang gagasan mereka, karena serpihan pemikiran mereka sebetulnya menarik untuk membangun konstruksi bangunan negara kesatuan kita seperti apa, itu sebetulnya menarik. Jadi bukan hanya perdebatan tentang Pancasila, bukan hanya perdebatan tentang rumusan Pancasila, tapi juga tentang aspek-aspek lain, aspek ketatanegaraan, aspek kesejahteraan dan seterusnya. Nah, pandangan tokoh bangsa pada sidang BPKI itu yang fokus akan saya ambil, karena yang secara implisit adalah pertama pandangan Muhammad Yamin, kedua Mr. Supomo, kemudian nanti ada pandangan Ki Bagus Hadikusumo yang mewakili pandangan tokoh Islam, kemudian ada Isuru Soekarno yang pidato pada 1 Juni 45. So sekalian, Mr. Yamin pidato pertama pada tanggal 29 Mei. Beliau mengatakan bahwa negara yang akan dibentuk ada suatu negara kebangsaan Indonesia atau suatu national state yang sewajarnya dengan peradaban kita dan menurut susunan dunia keluarga di atas dasar kebangsaan dan ketuhanan. Jadi Muhammad Yamin pada sidang itu sebenarnya mengemukakan sebuah gagasan penting tentang apa sebenarnya apa yang diminta oleh Pak Dr. Rajiman. Nah, pada pidato itu kemudian poin penting yang disampaikan oleh Muhammad Yamin pada itu adalah menyampaikan rumusan 5 asas sebagai dasar bagi Indonesia merdeka. Nah, ini disampaikan oleh Yamin pada saat itu. Pertama adalah asas pri kebangsaan. Yang kedua adalah pri kemanusiaan. Yang ketiga adalah pri ketuhanan. Yang keempat adalah pri kerakyatan. Dan 5 adalah kesejahteraan rakyat. Ini disampaikan secara tegas, secara eksplisit oleh Muhammad Yamin ketika diminta oleh Dr. Rajiman apa sebenarnya filosofi Goslah bagi Indonesia merdeka itu. Nanti bisa dilihat di risalah sidang halaman 11 maupun juga nanti bisa dibandingkan di bukunya Abi Kusuma maupun bukunya Yudi Latif. Pandangan berikutnya adalah dikemukakan oleh Mr. Supomo.
pada pidato tanggal 31 Mei 1945. Sebetulnya Michel Supomo panjang lebar menjelaskan gagasannya, dan memang Michel Supomo dipengaruhi oleh pikiran-pikiran filosof Spinoza dan Hegel. Beliau mengatakan adalah negara ialah suatu susunan masyarakat yang integral. Segala golongan, segala bagian, segala anggotanya berhubungan erat satu sama lain dan merupakan persatuan masyarakat yang organis. Yang penting dalam negara yang berdasarkan aliran pikiran integral ialah penghidupan bangsa seluruhnya. Negara tidak memihak kepada suatu golongan yang paling kuat atau paling besar, tidak menganggap kepentingan seorang sebagai pusat, akan tetapi negara menjamin keselamatan hidup bangsa seluruhnya sebagai persatuan yang tak dapat dipisahkan. Gagasan Michel Supomo ini kenal dengan gagasan negara integralistik. Ya, termasuk Michel Supomo adalah para pendiri negara yang menolak secara tegas sebetulnya aspek HAM. Karena dalam pandangan negara integralistik, aspek HAM itu dianggap tidak percaya dengan pemerintah. Karena antara rakyat dengan pemerintah itu ibaratkan satu tubuh. Makanya kemudian Michel Supomo tidak sependapat. Tapi tentu nanti kita ulas pada sesi tersendiri ketika kita bahas tentang HAM, aspek HAM. Ya, dan karena Hatta lah yang justru menolak gagasannya Michel Supomo tentang tidak dimasukkannya HAM. Karena Mr. Hatta justru bertanya balik, siapa yang bisa menjamin bahwa negara itu kemudian tidak menindas rakyatnya? Makanya kemudian rumusan HAM terbatas materi muatannya. Gitu. Saya kira nanti bisa dilacak di naskah UUD 45 kita, naskah asli. Nah, pada kesempatan itu memang Mr. Supomo secara tegas menyampaikan ya, bahwa yang didasari oleh pikiran Spinoza dan Hegel. Jadi ada banyak filsuf-filsuf yang dikemukakan argumentasinya. Kemudian menyampaikan beberapa asas sebagai berikut. Pertama adalah asas persatuan. Kedua, asas kekeluargaan. 3, asas keseimbangan lahir dan batin. 4, musyawarah. Dan 5, keadilan rakyat. Jadi ini secara tegas Michel Supomo menyampaikan 5 asas. Nah, sekalian Hatta tadi, meskipun Hatta naskahnya tidak temukan, tapi memang Hatta gagasannya kemudian muncul ketika pidatonya direspon oleh Mr. Supomo maupun Yamin. Tetapi intinya adalah Hatta lebih banyak mengarah pada aspek negara kesejahteraan. Jadi intinya adalah adapun Republik Indonesia ialah negara kesejahteraan. Maka seperti mengutip, misalnya dia mengutip ini ada konsumer dan seterusnya, hendaklah garis-garis besar kesejahteraan diatur dengan sebaik-baiknya dan sejelasnya. Oleh karena itu nanti pasal-pasal yang ada dalam UUD 45 kita yang mengarah pada negara kesejahteraan, soal ekonomi dan seterusnya, itu memang pikiran-pikiran Hatta yang lebih dominan di situ. Nah, pidato berikutnya 31 Mei ini pandangan Ki Bagus Hadikusumo, salah satu tokoh yang dalam pidatonya memang mewakili gagasan negara Islam, ya, tokoh Islam. Nah, ada banyak sebenarnya argumentasinya panjang, tapi saya akan meringkas. Ini pokok-pokok pikiran meringkas. Silakan sekalian kalau ingin mempelajari gagasan beliau dan gagasan beberapa tokoh, silakan dipelajari, dibaca risalah sidangnya, cukup banyak dan didasarkan pada dalil-dalil Al-Quran juga. Gitu. Nah, poinnya adalah pokok-pokok argumentasinya adalah pertama bahwa agama adalah pangkal persatuan. Kemudian di situ juga diulas beberapa argumentasinya, diambil ayat-ayat Al-Quran. Yang kedua adalah Islam membangun pemerintahan yang adil dan menegakkan keadilan berdasarkan kerakyatan dan musyawarah serta kebebasan memilih agama. Di situ juga ada aspek-aspek yang dipaparkan lebih rinci, detail, argumentasinya tentang kebebasan beragama dan seterusnya. Yang ketiga adalah Islam tidak bertentangan, bahkan sangat sesuai dengan kebangsaan kita. 4, Islam merupakan ajaran lengkap yang menyuruh masyarakat didasarkan atas hukum Allah dan agama Islam. 5, Islam mengajarkan persatuan atas dasar persaudaraan yang kokoh, maka bangunlah negara di atas dasar ajaran Islam. Itu beberapa poin pikirannya dan nanti silakan dibaca lebih detail di risalah sidang
di halaman 136 sampai 143. Jadi beberapa prinsip gagasan yang muncul pertama adalah persatuan, kemudian membangun pemerintahan yang adil dan menegakkan keadilan. Ini juga dirinci oleh beberapa dalil Al-Quran untuk mendasari itu. Berdasarkan kerakyatan dan musyawarah, kemudian kebebasan beragama, dan 5 persatuan atas dasar persaudaraan yang kokoh. Nah, inti dari pandangan tokoh Islam itu adalah menempatkan agama negara adalah agama Islam, dan bahwa negara Indonesia baru harus berdasarkan Islam sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Itu gagasan para tokoh Islam. Nanti silakan lebih lanjut secara detail di Risalah Sidang PKI. Nah, pasca pidato salah satu tokoh Islam, Ki Bagus Hadi Musa, itulah kemudian persidangan di PKI kemudian dari begitu gemuruh, begitu mencekam gitu, karena tentu ada pro kontra, terutama anggota PKI dari Indonesia Timur. Akhirnya kalau Anda baca buku beberapa sejarah, Bung Karno kemudian hari itu malam itu galau, bahkan merenung panjang, kemudian merumuskan sebuah pidato yang dipersiapkan beliau pada 1 Juni 45. Nah, Bung Karno kemudian begitu panjang pidato Bung Karno, begitu heroik, mengungkapkan begitu banyak argumen-argumen dan beberapa hal yang saya kutip. Misalnya Bung Karno mengatakan pembentukan suatu bangsa adalah pertama-tama karena adanya kesamaan riwayat nasib dan kehendak untuk bersatu, dengan mengusulkan Pancasila sebagai filsafat negara, dengan susunan Pancasila pertama adalah kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau perikemanusiaan, 3 mufakat atau demokrasi, 4 kesejahteraan sosial, dan 5 ketuhanan yang berkebudayaan. Jadi Bung Karno sudah membuat begitu banyak pidatonya, tetapi secara tegas ya, berbeda dengan Muhammad Yamin Supomo yang mengusulkan 5 asas tadi, tapi tidak menyebutkan apa itu. Tapi Bung Karno kemudian secara tegas menyebutkan bahwa yang diusulkan itu adalah Pancasila. Jadi Insinyur Soekarno dalam pidatonya secara tegas menyebutkan bahwa Pancasila sebagai Weltanschauung. Ya, jadi pada hari itulah 1 Juni 45, 5 prinsip dasar negara dibungakan dengan diberi nama Pancasila. Bung Karno menawarkan alternatif, ya, karena Bung Karno ketika itu menawarkan, ya, kalau berkehendak 5 itu kalau misalnya diperas, ya, lagi menjadi Trisila, ya, yaitu sosial nasionalisme, sosial demokrasi, dan ketuhanan. Bahkan kata Bung Karno dikerucutkan lagi menjadi satu, ya, jadi dikasihlah itu gotong royong. Jadi itu beberapa pandangan Bung Karno yang saya kira nanti bisa dipelajari lagi, dibaca lagi. Gagasannya sangat mendalam. Bahkan memang tidak cukup sebetulnya kalau kita mempelajari gagasan para penyelenggara, terutama Bung Karno, hanya melihat Risalah Sidang, tapi juga kita bisa kaitkan dengan beberapa buku-buku yang lain. Saya kira cukup banyak. Nah, dari beberapa gagasan tadi itu, termasuk pidato Bung Karno, kemudian digodok melalui pembentukan Panitia 9 yang diketuai oleh Insinyur Soekarno, ya, menyempurnakan rumusan Pancasila dari pidato Soekarno yang menghasilkan apa yang kita kenal dengan istilah Piagam Jakarta. Jadi rumusan dari itu kemudian dibahas di tim kecil, kemudian melahirkan apa yang kita kenal dengan istilah Piagam Jakarta, ya, pada 22 Juni 45. Ya, anggota Panitia 9 itu terdiri dari pertama Soekarno, M. Hatta, M. Yamin, Maramis, kemudian Subarjo, ada Ki Haji Wahid Hasim, ada Ki Haji Kahar Muzakir, ada Haji Agus Salim, dan R. Abi Kusno Cokro Suyoso. Nah, sekalian, panitia inilah yang kemudian berhasil merumuskan dan menyetujui rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar 45 yang ditandatangani oleh setiap anggota Panitia 9 pada 22 Juni 45. Nah, Insinyur Soekarno menyebut rancangan pembukaan UUD 45 ini diberi nama Muqaddimah. Oleh M. Yamin dinamakan Piagam Jakarta, dan oleh Sukiman Wiryo Sanjoyo disebut sebagai Gentleman Agreement.
pada sila pertama di Piagam Jakarta itu ditambahkan dengan anak kalimat ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemulu-pemulunya. Ya. Kemudian dikenal dengan istilah 7 kata. Nah, sekalian, berangkat dari perdebatan tadi itu, maka sebetulnya rumusan Pancasila sebagai dasar negara yang secara konstitusional mengikat kehidupan berbangsa dan bernegara bukanlah rumusan Pancasila versi 1 Juni 45 atau juga bukan rumusan 22 Juni, melainkan versinya adalah versi 18 Agustus 45. Kenapa? Karena pada tanggal 18 Agustus 45 itulah secara yuridis disahkan Undang-Undang Dasar 45 kita dan Pancasila masuk dalam pembukaan. Ya. Sehingga sekalian ketika ada yang mengatakan bahwa Pancasila lahir 1 Juni berarti itu merujuk pada pidato Bung Karno 1 Juni 45. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa lahir Pancasila 1 Juni berarti memang merujuk pada pidato Bung Karno 1 Juni 45. Tetapi kalau yang mengatakan bahwa lahirnya Pancasila pada tanggal 18 Agustus 45 karena memang secara yuridis rumusan Pancasila itu kemudian masuk dalam pembukaan 45 bersamaan dengan pengesahan Undang-Undang Dasar 45. Ya, sehingga saya kira kalau kita memahami sejarah tidak perlu kita memperdebatkan itu. Tapi sama-sama kita melihat mana kemudian sisi positifnya. Karena Pancasila merupakan gagasan bersama. Ya. Tadi sudah kita sampaikan fase perumusan seperti apa dan seterusnya. Nah, oleh karena itu saya kira yang paling penting adalah bagaimana kemudian kita memahami gagasan para pendiri itu, dan sebetulnya tidak hanya cukup kita melihat dari sidang BPKI, tapi kita bisa berangkat dari beberapa pemikiran yang ada. Ya. Tetapi intinya adalah saya berharap Anda paham betul sejarah lahirnya Pancasila itu. Jadi, seperti apa perdebatannya. Gitu. Sehingga Pancasila adalah menjadi karya bersama. Ya, dan komitmen kita. Karena itu adalah sebagai pemersatu. Ya, di tengah keberagaman, di tengah perbedaan itulah maka kita butuh perekat apa Pancasila. Nah tentu yang paling penting lagi adalah Pancasila perlu kita aktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan konteks berbangsa dan bernegara. Saya kira itu video singkat saya tentang sejarah Pancasila. Tentu nanti kita akan ulas secara lebih detail lagi gagasan-gagasan itu. Nanti kita akan ulas secara detail ketika kita bahas filsafat Pancasila. Kita akan bedah beberapa nilai-nilai Pancasila yang ada berdasarkan gagasan para pendiri negara kita. Kita akan ulas pada sesi yang lain. Nah, saya kira itu. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Sampai jumpa pada video saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.